slot sebelum mereka yang beruang Pak, kami kalah lagi Pak. Tolong Pak, tolong dan sangat kami minta tolong perhatikan ini kami Pak. Mungkin itu saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, terakhir. Jadi kita terus. Artinya tadi Pak Lubis masing-masing menjadi catatan kita semua yang disampaikan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Lubis dan juga Pak Yosef. Seperti itu kan. Pengusulan yang kamu sampaikan mungkin melalui Kemendikbud sesuai dengan hasil audiens. Yang terakhir, yang paling penting bagi kita yang hadir sekalian ini kan, hasil audiensi hari ini bisa diterima atau tidak oleh Forum Persatuan diterima selesai. Kalau belum bisa diterima, artinya perlu ada penjelasan lain. Nah itu yang kami pertanyakan selaku pimpinan rapat. Sudah bisa diterima belum hasil audiens hari ini? Tapi kita kembali ke 5 poin yang kemarin sudah dicatat, yang itu 5 poin hasil audiensi ya, meskipun berulang dan kita tetap itu kembali ke 5 poin itu. Yang lain-lain tadi mungkin itu cuma sekedar memori seperti itu. Itulah pertanyaan kami sebagai pimpinan rapat, bisa tidak Forum Tenaga Guru Honorer menerima hasil audiens hari ini? Kalau bisa diterima selesai artinya. Betul. Nah kalau belum, apalagi yang ataupun penerimaan kami kurang berkenan, selisih kata yang tidak runut, itu kan kami menyampaikan permohonan maaf. Ya, dengan mengucap alhamdulillah, audiensi pada siang hari ini kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon izin mungkin sebagai dokumentasi foto bersama sebentar Pak ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Agus, yang terhormat Bapak Kepala BKPN DSM, yang mewakili Bapak Yosef dan Pak Saifuddin, yang terhormat Ketua Komisi 1 Bapak Ledi Patra, yang terhormat masih di Komisi 1 yaitu Bapak Yopi Sarudin, yang terhormat Bapak Saifuddin, yang terhormat Bapak Imron. Terima kasih atas waktunya pada siang hari ini untuk mengutarakan unek-unek ini Pak ya. Saya di sini Pak dari THK 2. Cuma satu THK 2 yang tertinggal yaitu saya. Kemarin tuh THK 2 tuh jumlahnya 50 yang ya termasuk P1, yang lulus 49. Satu tidak lulus. Saya nomor 50. Saya ini sudah mengabdi 19 tahun Pak. Saya dari SD 12, perkenalkan nama saya Fitriani. Jadi harapan saya mudah-mudahan ke depan saya sama dengan semuanya P3 ini. Diangkat kalau bisa tanpa tes, walaupun tes formalitas ya Pak ya. Terus mudah-mudahan ke depan itu tidak ada lagi THK 2, karena THK 2 tertinggal cuma satu ya Ibu ya. Nah itu Pak, itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi dari Rombong Guru cuma itu menjadi permasalahan kami juga, karena Ibu adalah bagian dari kami. Untuk yang formasi, cuma menyampaikan untuk yang formasi kebutuhan yang 396 itu adalah kebutuhan sesuai dengan penghitungan kebutuhan guru yang ada di satuan tempatkan Pak. Yang kita usulkan itu adalah kebutuhan sesuai dengan penghitungan sesuai peraturan. Tapi kalau ada kebijakan yang 2024 itu akan dihabiskan, itu bisa kita tempatkan. Nanti kita tempatkan di mana satuan pendidikan itu bisa dibagi jam mengajarnya Pak. Jadi yang 396 itu bukan formasi yang kita usulkan, tapi kebutuhan sesuai dengan penghitungan sekian database. Yang kami maksudkan ada korelasi antara kuota dengan kuota yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia terkait dengan seluruh
ASN, PTKK maupun kedinasan seperti itu. Dengan kuota CPNS 2024 ini formasi sebesar 2.302.000 kan itu. Artinya kan itu juga Pak, perhitungan seperti itu. Jadi maksud kami yang data dari BKN 4RB itu tidak berjauhan dengan hal itu, gitu kan? Nah, yang non database itu otomatis kita harus ada kesimpulan dari pertemuan kita Bapak Ibu ya. Legislasi itu kan bukan wewenang dari Dinas Pendidikan ataupun dari BKPSDM. Artinya di IG-nya Ibu Nunu. Nah, mereka lah salah satu pihak yang berwenang. Jadi kalau kawan-kawan ini jujur saya dari Mapertai Pak ya, memang sedih mendengarnya. Tapi perlu kita pahami teman-teman, kita tidak bisa menekan Dinas Pendidikan. Kita jangan berkecil hati Ibu-Ibu. Kemarin dari hasil audiensi kita dengan Bapak Bupati, beliau sudah berjanji kan, beliau adalah pimpinan kita. Ya, mudah-mudahan kita percaya. Apalagi beliau berjanjinya bukan hanya 1-2 orang ya. Beliau akan berjanji sepenuhnya akan memperjuangkan kita. Apalagi untuk guru-guru yang formasinya tidak ada, baik itu guru agama, guru bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, jadi kita tunggu regulasinya untuk pelaksanaannya ke depan. Janji Bupati, beliau akan memperjuangkan. Seandainya kita baca buruknya Bapak Ibu ya. Seandainya ternyata sesuai dengan usulan tadi ya, ya tetap ya mau tidak mau kalau regulasinya seperti itu akan kita jalani. Tapi harapan kami Pak, kemarin kami cuma menyampaikan kalau Bupati ingin mengirimkan surat ke Menpan RB saja, tetapi wewenang untuk pengalihan formasi, pengisian formasi itu ke Kemendikbud. Artinya kami juga perlu surat yang dikirim kepada Kemendikbud, karena seandainya ini direalisasikan, mudah-mudahan harapan kami guru bahasa Inggris tetap bisa masuk ke guru kelas, guru bahasa Indonesia tetap bisa masuk ke guru kelas, dan guru PAI ini tolong disampaikan ke pihak atau Kemendikbud itu bisa ke guru BK, karena guru BK di sini ada 63 ya. 63, PPKN juga 21. Karena secara materi, insya Allah itu nyambung Pak. Guru BK itu ada pembimbingan akhlak harus nasional sifatnya ya. Artinya guru agama itu tidak hanya guru agama Islam ya, agama lain pun juga menyertai di situ. Nah artinya kalau berhubungan dengan kerohanian, saya yakin semua agama itu mengajarkan tentang akhlak. Nah, artinya itu akan menjadi pertimbangan Kemendikbud. Jadi mohon benar-benar disampaikan kepada Kemendikbud terkait pengisian informasi kami guru agama tadi ke BK ataupun PPKN. Itu Pak ya, untuk kawan-kawan. Harapan kami ya 314 itu terakomodir di tahun ini. Syukur-syukur kalau di tahap pertama itu Pak ya. Dan yang terakhir, nah untuk harapan kami ke DPR, sebelum kami meminta terima kasih sudah berkenan untuk mengawal, dan kami juga itu yang kami inginkan, tidak hanya berkata gitu Pak ya, tidak hanya berkata-kata, tapi kami juga tunggu. Artinya di sini kami percaya dengan Bapak Bupati dan pengawalan dari pihak DPR. Itu Bapak Ibu ya, kira-kira menurut saya itu sudah jelas ya. Kita tidak bisa menekan-nekan ini, walaupun Mak Mano ini untuk kita, tapi mereka utusan ya, dan itu sesuai dengan fakta yang sudah ada. Apalagi yang lebar ini tidak akan selesai ya sampai sore gitu ya. Tetapi ya alhamdulillah untuk kawan-kawan yang lain, selain dari kami sudah mulai rasa yang ada di diri kami ya, bukan berarti niat untuk menyudutkan ya, biar tersampaikan itu, biar plong Pak ya. Saya ingin bertanya Pak, saya sudah mendengar berita di media sosial
bahwasannya di tahun 2024 ini ada Undang-Undang Nomor 20 menyatakan nama-nama honorer yang sudah masuk dalam pemberitahuan. Nah, ini saya tanya itu juga jelas sedikit ya. Guru kelas 102, MTK 9, Pendidikan Kewarganegaraan MTK 9, Guru kelas 101, PPKN 21, SBDP 3, TIK 91, Pamong Pelajar 2, Ahli Pertama 2. Nah, jadi saya kurang tidak mendengar ya. Dan total sampai 396. Mungkin Abu ya bisa harapan masuk data ada semua kan di sini. Nah, itu harapan kami Pak maksudnya. Nah ya, ataupun juga ditambah misalnya bahasa Inggris nih. Bahasa Inggris ini kan kalau kita yang lagi bidang bahasa Inggris dia ke SMP Pak, tapi nah jadi sedangkan di sini bahasa Inggris nggak ada, nambah menumpuk lagi yang bahasa Inggris yang SMP masuk ke guru kelas lagi. Nah maksud kami itu Pak, kami mohon sangatnya saran-saran kami semua, formasi-formasi itu ya kalau bisa ditambahi, ataupun juga ya atau juga saya mau tanya Pak yang pemetaan finalisasi ada 2000 berapa itu ya? Nah bukan total seluruh kita yang 2000 berapa kata ya diusahakan lah ya kita semua ya. Nah kalau itu yang terwujudkan ya alhamdulillah Pak, berarti tidak ada lagi yang PPP agama-agama Pak, berarti kami semua bakal diangkat di 2024. Nah itu mohon itu saja yang mungkin itu emang terrealisasikan di 2024 ini. Kalau memang regulasinya dari pusat itu diangkat tanpa tes, regulasinya ada ya, intinya regulasinya ada, kita daerah tinggal menjalankan usulan kebutuhan. Ya, kalau formasi organisasi yang mengusulkan, kalau kita mengusulkan kebutuhan di satuan pendidikan di sekolah itu kebutuhannya. Nah nanti kalau kebijakan untuk mengajukan apakah untuk mengakomodir kawan-kawan yang sesuai kebutuhan kurang, itu ada di organisasi. Tadi Pak, BKPSDM Di Pemda. Oh berarti kita tuh belum tutup ya 390 masih ada tambahan dari organisasinya baru diusulkan ke pusat. Kalau yang 396 ini kan kita diminta akhirnya kita ajukan kebutuhan di satuan pendidikan di sekolah ini yang dibutuhkan. Kita sampaikan ke BKPSDM. Ya mungkin itu sampaian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih. Benar yang disampaikan Ibu, setiap yang termasuk di dalam database tanpa bla 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 itu insya Allah 90% diangkat. Jadi mekanisme kita belum tahu tes atau tanpa tes tahun ini kan seperti itu. Kita tidak bisa terlalu fanatik dengan medsos. Karena ini kita juga di TikTok dan segala macam, di seluruh media sosial macam-macam. Tentang CPNS Pendidikan 2024 kan seperti itu. Namun yang paling pasti itu adalah peraturan atau regulasi dari pusat. Nah, regulasi ini sangat dinamis, gitu kan? Kalaupun memang benar yang masuk database itu memang diprioritaskan untuk selesai 2024 tanpa melihat B1, B2, B3 dan juga apapun tadi pendidikan agama Islam segala macam tadi maksud kami kan itu yang diharapkan. Nah, tapi semangat pemerintah pusat juga terbentur dengan hasil interaktif kita hari ini. Apa yang terbenturnya? Dengan usulan tadi. Sementara pendidikan agama Islam tidak masuk. Tapi kalau semangat pemerintah pusat itu benar, artinya itu tidak kate. Nak guru agama, nak guru jasmani, nak matematik, itu tidak kate. Artinya yang masuk database selesai dulu. Cuma kita dewek yang terbentur di sana. Tinggal inilah tanyakan tadi, apakah ini bisa diterima oleh semuanya? Belum. Kalaupun komitmen di poin kemarin tadi sudah dijelaskan dengan tegas kami menjawab oke. Nah itu saat baru hafal satu pasal tak berubah lagi besok. Karena itu juga kan. Sedangkan ini sangat dipentingkan kepastian. Apa istilahnya 2024 ini ya selesai. Kalau Desember 2024 ya kan? Kan itu. Silakan kalau masih ada sebentar lagi jam 12. Ini sudah jam 12.15. Bentar lagi zuhur. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak yang berada di sini 398 itu tidak ada guru PAI. Bahasa Inggris juga ada ya. Tapi di sini bukan untuk khusus PAI, khusus bahasa Inggris,
kita mohonkan agar bisa mengusulkan kami yang P3K kemarin untuk diprioritaskan seperti P1. Apa bedanya P1 dengan kami P3K? Satu itu. Untuk mungkin kemungkinan pemerintah mengatakan bahwa guru PAI itu sudah cukup. Oke, seperti guru karena dia 1 sampai 16 harus sertifikasi dia mencukupi itu, maka kami TKS tidak bisa masuk di situ. Akan tetapi kami guru yang non PNS yang sudah diambil guru, kami guru PAI masih bisa masuk dapodik mengajar BTA baca tulis Al-Quran, sudah itu bisa mengisi rohis. Alhamdulillah Pak, kami dari terhitung tanggal 12 Agustus 2010 saya mulai honor. Waktu di situ Pak belum ada Pak guru agama. Jadi pada tahun 2010 gaji saya per bulan 50.000 dari Batu Raja ke Sukamaju Batu Putih. Sampai 2014 50.000. Apakah Bapak pastinya pada kami Pak? Dan itu mengajar baik kelas 1 sampai kelas 6 baru saya Pak. Cuma saya Pak. Alhamdulillah ketika ngajar di mana? Ngajar di mana? apa yang kami inginkan itu bisa dicapai. Kami yakin mudah-mudahan Bapak yang pejabat-pejabat itu, dan kami berdoa semoga pejabat-pejabat yang ada di OKU ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu memikirkan kami untuk mendidik anak bangsa untuk lebih baik lagi. Hanya itu Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan guru agama tadi sudah saya dengar langsung dari Pak Sekba. Sungguhnya tinggal kita beradvokasi dari kabupaten seperti itu. Tentu ini Mendikbud juga tidak bisa ditinggalkan. Solusi kemungkinan apapun bentuk untuk mengakomodir 314 ini dengan berbagai disiplin, ya kan? Yang khususnya agama Islam bisa beralih ke hal lain. Karena menyinggung formasi ini sudah terpenuhi sebenarnya kebutuhan di Kabupaten Oku. Nah, coba yang jadi persoalan harus ada reward bagi mereka, harus ada perhatian bahwa mereka ini tidak cutting 5 tahun, itu dihargai oleh pemerintah daerah dan harus diperjuangkan oleh pemerintah daerah untuk terakomodir P3K maupun ASN tahun 2024. Kan seperti itu ya. Jadi cuma itu lagi gerilya itu. Kalau formasi tadi sudah jelas disampaikan Pak Taufik tadi, itu memang yang sebenarnya saya mohon maaf agak keras menanggapi itu karena belum tahu titik perangnya untuk mengakomodir ini dengan segala macam alasan dan apapun itu Pak Lubis, itu perjuangan kita hari ini, dan itu sudah termaktub di 5 poin yang menjadi hasil kesepakatan dari audiensi rombongan tenaga guru honorer dengan Bapak PJ Bupati beserta jajarannya kemarin. Sekali lagi kami tegaskan, kami insya Allah siap mengawal itu sampai kemanapun, ya, sampai kemanapun. Izin pimpinan. Kalau memang besok izin untuk yang di kelas ini yang hadir di sini kita ajak baik. Jadi biar jelas mereka ikut. Pak Taufik yang bisa berargumen di pucuk, maksud kami itu yang terpenting kita undang. Yang hadir audien di sini lah kan lebih mengerti kira-kira. Saya Pak Taufik atau Pak Agus ya? Siapa? Ya, Terima kasih. Pak Lukis, aku nak mengulangi yang kemarin bahwa yang terdaftar database di BKN itu ya ada harapan lah tidak dikurangi kan seluruh honor yang diopuli. Nah, yang tidak terdaftar di BKN itu database kemarin belum jelasnya karena isu karena jadi mana yang memang tidak terdaftar di database BKN Pak Lukis. Mau penjelasannya apa memang pada Desember 2004 penjelasannya apa mana itu Pak Lukis. Terima kasih Pak Jabri. Kalau yang masuk 4, kemudian tidak ada kata-kata yang tidak masuk dalam database. Jadi di situ kita terjemahkan yang masuk database itu yang boleh dianggarkan gajinya untuk tahun 2024 yang jumlahnya sekitar 3.500 orang.
Kemudian yang tapi pada saat tiba untuk pembayarannya, nah, karena pada saat membayar itu perlu kira-kira kekuatan hukum. Karena di dalam perintah itu yang boleh dilakukan hanya masuk database. Menpan mengatakan secara lisan melalui pasal pendidikan silakan dibayar. Kemudian BKN mengatakan jangan dibayarkan kalau tidak ada secara tertulis. Kemudian kami lagi Menpan agar surat kami dijawab. Sampai saat ini belum ada jawaban, sudah 3 surat dengan hal yang sama kami ajukan. Kemudian pada saat rapat di Sekda, akhirnya tidak ada yang berani mengambil resiko itu untuk dibayarkan. Akhirnya diserahkan kepada kepala OPD masing-masing dengan penekanan bahwa sesuai aturan yang berlaku tidak boleh lagi dibayarkan. Kejelasan di stop dulu. Oke. Jadi Pak, saya hadir pada saat itu betul secara lisan tadi disampaikan oleh narasumber dari Pak RB itu. Tapi nanti sebenarnya ini untuk poin ini nanti sore Pak sebenarnya. Karena OPD kami mendengar isu bahwa sudah ada yang berhenti kan, sudah ratusan tenaga honorer non database itu berhenti, koordinasi dengan seluruh OPD yang memberhentikan itu kan. Sebenarnya Pak Lobis dengan Pak Yosef memang kita harus ada sama-sama menjaga itu. Tapi sebagai gambaran seperti ini Pak, bahwa halal sesungguhnya terkait dengan hasil putusan PHK massal. Kalau momok 28 November 2003 itu terjadi PHK massal, bukan saja di Kabupaten Oku, bahkan seluruh Indonesia. Tapi hasil kesepakatan itu tidak ada. Terkait dengan persoalan gaji honorer betul. Pada saat pembahasan PBD 2024 memang itu agak terkecoh kita dengan itu Pak. Agak terkecoh dengan itu. Nah, cuman kelima supaya itu semacam kita pendek, semacam halal sampai dengan selesainya penataan seluruh pegawai negeri seluruh Indonesia ini per Desember 2024. Itu apa? Nah, simpang siur di Kabupaten Bogor dulu ada beberapa dinas yang masih menganggarkan, yang lain masih ada juga dan tidak sama sekali ada juga. Yang itulah tadi berimbas dengan pemberhentian ataupun ini dari tenaga honorer non database. Sesungguhnya dua-dua ini tidak ini Pak, karena sudah jelas. Kita juga ingkar sesungguhnya dengan keputusan dengan DPR RI bahwa sesungguhnya ini selesai. Kalau kita tidak lurus dengan hasil kesepakatan Pak RB BKN dengan DPR RI 5 tahun honorer itu sudah diangkat tanpa tes Pak. Sesungguhnya apapun dia 5 tahun dengan penjelasan tanpa terputus masa kerjanya itu diangkat tanpa tes sesungguhnya. Ditinggalkan maupun ASN itu kan sebenarnya. Tapi kita juga sudah ingkar dengan itu. Oke lah, kita jangan ulas itu Pak. Tapi kita ulas apa yang akan kita kerjakan 2024 ini, semangat kita dan hal-hal yang terjadi dulu 1771 sehingga yang sesungguhnya berhak tidak dapat terakomodir di 851 yang terakhir kata tanggal 31 itu Pak. Nah, jadi memang simpang Pak ada dualisme terkait dengan pemahaman kita dengan pembayaran itu tidak kakek apa-apa Pak. Halal dan bisa dibayarkan. Iya. Rekening 511.1, 511.2 itu bisa halal Pak untuk mereka. Dikerjakan. Tapi apa bentuknya Desember 2024 habis. Selesai itu Pak. Tinggal kemarin pembatasan yang disampaikan oleh Pak RB dan BKN bahwa per 31 Oktober 2023 itu haram kalau masih ada SK yang keluar. Tinggal itu baik batasannya Pak. Artinya 1 November Desember 2024 itu Pak. Karena pemerintah pusat juga mengerti Pak bahwa itu bisa jadi menjadi keputusan yang sangat tidak populer berkaitan dengan kita kalau tahu Pak pesta demokrasi 2024 ini luar biasa. Bagi non database itu dibatalkan meskipun belum ada edaran atau regulasi terusan terkait dengan hal itu. Makanya juga mungkin artinya kalaupun surat dari Pak Lubis ke Pak RB, karena pada saat itu aku Bu Sati Pak Kabit sama-sama hadir. Ya. Guru honorer se-Kabupaten Oku berjumlah 314 orang yang berstatus P. Ya. Di DPRD kami siap menerima dan insya Allah kami mengawal hasil audiensi dengan PJ Bupati dan juga kesepakatan kemarin hasil dari audiensi itu sampai kemarin pun insya Allah DPD khususnya Komisi 1 mengawal ini. Mudah-mudahan kita bisa memperjuangkan ini bersama dinas pendidikan dan lain-lain, SDM mudah-mudahan bisa memenuhi harapan mereka itu.
Dan tentu menjadi catatan sama-sama, semoga pemerintah ini tidak happy dengan kalian kan. Ya, tapi kita ada dinas pendidikan ya. Aku terima. Waktu kawan-kawan di PTU, pimpinan di PTU aku terima ini ya. Sudah jadi, terima kasih. Selamat siang Bu. Ibu sebagai apa Bu? Sebagai koordinator. Koordinator apa? Koordinator P3. P3. Jelaskan. Forum Persatuan Guru P3. Persatuan Guru P3. Kabupaten Oku yang Kabupaten nilainya Oku. berstatus P atau Iya. nilai di ambang batas. Ya, Pak. Ada berapa Bu jumlahnya Bu? Seperti 314. 314 dari 314 Bu bervariasi Bu, ada 5, 7 sampai tadi saya dengar ada 19 tahun Bu. Oh, kalau tahun iya Pak. Ya, Kita tahun masa kerja. dari 3 tahun. 3 tahun ke, ya. Iya, sampai 3 tahun. Bu, harapannya apa Bu dengan pertemuan Harapannya 314 ini semuanya diangkat Pak. tadi? Semua diangkat Bu Iya. ya. Tanpa tes ya, diprioritaskan ya. Diprioritaskan kami 314 orang. Ya, oke Bu, terima kasih Bu ya. Ya.